Kota Pontianak Elektronik. Jadi itu udah kenalan dari saya. Jadi sebelumnya adik-adik ini udah install belum? Udah pakai Bus-Kita belum? Kebetulan saya Wawancara nih. sudah install. Udah daftar, udah ada akunnya belum? Sebelum daftar Pak, soalnya kan daftar kan harus datang ke sini ya. Enggak, itu full 100% full contactless. Jadi Iya Pak. dari rumah daftar, habis itu dapat nomor anggota, bisa dari rumah juga. Oh, bisa dari rumah dapat nomor anggota soal. Punya KTP Pontianak atau tinggal di Pontianak? Saya soalnya dari luar Pak, jadi itulah. Nah, Ya, silakan ada. oke Pak, kita lanjut langsung saja ya Pak, langsung ke pertanyaan yang pertama. Ya. Kami yaitu apa sih Pak alasan dibuatnya aplikasi Papus kita ini? Satu-satu ya pertanyaan. Satu ya. Jadi kalau latar belakangnya Papus Kita itu pada waktu itu sebenarnya udah lama, dari tahun 2020 udah ada semangat untuk membuat perpustakaan elektronik karena memang kita ini keterbatasan tempat pertama ya. Jadi buku-buku ini kan nggak bisa nambah banyak-banyak karena kita terus kondisi gedung yang kurang ini, jadi udah dinilai sama PU tuh bangunan ini udah tidak layak, jadi nggak boleh nambah buku terlalu banyak lah intinya. Jadi kalau nambah harus ada buku yang diturunkan dari rak. Jadi sangat terbatas untuk nambah. Jadi memang kita sejak 2020 tuh udah mengarah ke harus punya e-book nih, harus punya koleksi e-book, karena terus ditambah lagi pada saat itu kan Gen Z ini kan memang HP dan dari HP. Iya, betul. Jadi gitu. Terus belum ada layanan yang memang 100% contactless itu belum ada. Jadi orang tuh tetap harus datang. Jadi orang-orang yang malas tuh belum bisa kita tangkap. Market kita belum sampai ke situ. Jadi orang yang malas, yang nggak punya akses, yang nggak punya kendaraan, nah kita tuh belum melayani mereka kan. Jadi dari 20 udah ada. Terus hambatannya anggaran aja itu. Jadi e-book ini masih barang baru untuk pemerintahan kayak kami ini, jadi masih ada masalah mata anggarannya itu kemana, belanja modal atau belanja jasa, kayak gitulah, hal-hal dasar gitu kan kendalanya. Akhirnya singkat cerita ini 2022 baru bisa direalisasikan. Nah, jadilah Papus Kita ini. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tuh membernya udah 700, sudah hampir 700. Dan setiap bulan itu bisa sampai 1.200 sirkulasi orang yang minjam. Sampai hari ini bulan terakhir September. Agustus Pak. Ya. Lanjut. Kemudian bagaimana sih Pak proses perancangan aplikasi Papus Kita ini dilakukan, itu bagaimana? Rancangan itu sederhana sebenarnya, gimana supaya untuk usernya bisa pinjam setiap saat, terus bisa rencana masalah klasik kita kan orang nggak balik kan, kadang-kadang orangnya malas balik kan. Nah, itu kita buatkanlah sistem ini, jadi setiap dia bisa disetting. Jadi misalnya mau 3 hari, mau berapa hari, jadi dia balikkan langsung otomatis. Nah, jadi dibuatlah hal-hal gitulah. Jadi kita lihat masalah kita yang selama ini ada di buku-buku ini dalam perpustakaan ini, apa masalah klasiknya apa. Nah, kita dibuat Papus Kita ini sesederhana mungkin lah, jadi orang tak payah waktu mau baca atau penanda halamannya minimal harus ada kan. Terus jadi daftarnya harus online. Nah, hal-hal gitulah yang disiapkan awal-awalnya. Nah, itulah, jadi sekitar 3 bulan 4 bulan lah waktu persiapan untuk menentukan kerangka kerjanya tuh. Nah, sebelum dia kerja kan kita buat tuh sampai di mana nanti selesai ini waktu di mana. Terus untuk kontennya kerjasama dengan siapa gitu kan. Konten ini kan penting. Nanti kalau udah jadi perpustakaan elektronik tapi isinya buku-buku mata pelajaran anak-anak SD kan sama aja, tak menarik, tak ada orang mau buka kan. Nah, jadi dari situlah kerjasamalah dengan penerbit buku gitu, yang punya ini juga, yang e-book juga. Tadi itu dijelasin kayak prosesnya, habis itu juga kapan diluncurkannya. Jadi saya mau nanya tentang proses implementasinya di masyarakat itu dan perangkat yang bisa untuk mengaksesnya apa aja ya Pak? Untuk mengaksesnya harus HP, harus perangkat mobile. Jadi
dia ini jalan di Android dan di Apple. iOS. iOS juga jalan. Jadi dua itu jalan. Terus versi yang saya tuh versi 9 harus udah nggak bisa. Dia harus 10 atau 11 ke atas lah Android. Jadi ada tertentu, ada yang tak bisa. Terus dia keunggulannya bus kita tuh ada konten lokal. Jadi ada sekarang udah 48 jumlahnya. Jadi untuk informasi Kota Pontianak, buku-buku tentang sejarah Kota Pontianak, nah itu ada kita taruh. Jadi di kategori khusus lah ada. Jadi untuk baca gitu-gitu tuh sekarang dulu kan susah nih, harus minta bukakan pustakawan gitu kan, buka lemarinya. Nah sekarang ada di situ ada. Kemudian apa sih tantangan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi ini di lapangan, terus mungkin ada kendala mungkin dalam aplikasinya sendiri, dan bagaimana pemulihan atau mengatasinya Pak? Kendalanya sih banyakan dari sisi infrastruktur. Jadi misalnya gini, kita kan server kita di Diskominfo untuk pendaftaran online ini. Kita ini kan terus kita ini layanan benar-benar 100% tidak perlu orang tuh datang. Jadi asal dia waktu daftar dia KTP-nya benar, NIK-nya benar. Kita kan ada kerjasama dengan Capil juga untuk ngecek NIK mereka nih yang dikasih ini sesuai enggak kan, alamatnya sesuai atau enggak kan. Nah nanti pada saat udah itu, jadi kita banyak terkait nih, misalnya untuk NIK, cek NIK nih harus Capil, database pendudukannya harus jalan kan, harus normal. Nah, pada saat itu baru bisa kita cek NIK-nya. Kalau dia foto benar-benar foto KTP, kita tidak cek lagi karena pasti udah kita bisa lihat kan ini asli KTP-nya. Ada saat dia foto fotokopi jahat misalnya tuh, itu kita cek lagi, kita harus cek ke Capil database itu sesuai enggak datanya. Nah, kalau udah oke, barulah kita proses anggota peruskotanya. Kan syarat utamanya harus ada kartu anggota, nomor anggota tuh. Setelah dapat nomor anggota, dia baru daftar online untuk mendapatkan akun perpus kita. Itu 1 hari kerja, SOP-nya 1 hari kerja setelah dia daftar terus simpan tuh dengan nomor anggota dia. Nanti paling lama besok, misalnya jam 9 pagi ada daftar nih, paling lama besok jam 9 enggak, akun tuh udah di WA kan. Jadi username apa, passwordnya apa, jadi langsung login. Jadi kendalanya kadang-kadang server tidak bisa diakses. Dia mati lampu, rusak GPS-nya rusak lah. Tapi jarang sih jadi tapi saya bisa bilang 85% ke atas pasti hidup. Pasti aman. Tapi itulah salah satu kendalanya. Karena kita tahu kan PLN masih kita kan. Terus IndiHome bukan IndiHome sih Astinet kan yang langganan internet itu. Kadang-kadang bermasalah juga pada saat pakai cadangan. Kominfo tuh pakai cadangan ya misalnya. Pakai cadangannya kan ada beberapa yang harus dikorbankan, yang di offline kannya. Jadi yang online ini tapi tidak lama biasanya, paling berapa jam gitu. Tapi kan lumayan kok, orang pas mau buka kan, pas momennya dia mau daftar tak bisa buka kan, orang benar tak nih gitu kan. Jadi kadang-kadang malah batal dia tidak jadi daftar kan. Iya Pak. Bagaimana cara memastikan aplikasi ini berjalan sesuai dengan tujuan? Apakah ada mekanisme evaluasi dari pengguna seperti survei kepuasan atau feedback gitu dari penggunanya? Apa tadi? Bagaimana cara memastikan aplikasi ini berjalan sesuai dengan tujuan? Apakah ada mekanisme evaluasi dari pengguna kayak survei kepuasan atau feedback gitu? Kalau kami sih kita kan selalu buka langsung di aplikasi itu ada hubungi pustakawan ya. Jadi pengguna itu bisa langsung klik kalau ada masalah apa-apa ataupun ada pertanyaan apa, dia bisa langsung klik gitu. Dan bisa juga di Twitter juga ada akun khusus untuk bos kita ini. Jadi ada yang tak bisa daftar, yang tadi yang saya bilang gangguan tak bisa daftar tuh, mereka kebanyakan langsung dari akun X tuh langsung ke kita. Jadi kami tuh ada 2 orang yang selalu melihat, memantau, jadi merespon. Jadi kalau misalnya si operator yang tidak tahu, dia nanya saya, apa nih Pak, ini ya solusinya, langsung kita balas misalnya. Jadi kita tahunya juga, kita juga pakai juga. Jadi setiap pagi itu kan ada program kami ini namanya GAS, Gerakan ASN Berliterasi. Itu bisa baca buku, bisa baca perpus kita pegawai ini. Jadi kalau pada saat buka
tak bisa dibuka tu. Kita tahu langsung gitu. Jadi ada masalah di situ. Kalau untuk monepnya kita SKM jadi namanya survei kepuasan masyarakat. Itu berjalan terus setiap tahun, tapi pengambilannya itu biasanya bulan-bulan Agustus dikumpulkan berapa persen nih orang yang puas, nampaklah di situ nanti anunya. Itulah mekanisme kita di pemerintahan. Kalau untuk proses pemeliharaan aplikasinya itu agar tetap bisa digunakan dengan baik, itu bagaimana ya Pak? Ada maintenance tidak Pak? Maintenance-nya kalau yang kita anggarkan tuh ada setahun sekali. Jadi kita bayar anaknya untuk kalau ada bugs itu langsung dibetulkan, ada karena pihak tiga kan gitu kan, ada dianggarkan. Terus selain itu kan kita ada terkait juga pendaftaran online-nya, juga sama, kita juga kerjasama dengan Diskominfo. Jadi Diskominfo lah yang menganggarkan untuk pemeliharaan perawatan servernya dan lain-lain itu. Kita cuma itu juga, kita SDM ni juga, kita siapkan SDM sama operator. Jadi apakah ada fitur baru Pak yang ingin ditambahkan dalam waktu dekat atau jangka panjang? Fiturnya mungkin yang sedang kami usahakan tuh, tapi memang mereka ini lebih ke celah keamanan ya, takutnya. Jadi kita tuh pengennya tuh bisa dibaca offline. Jadi sekarang ini kan melekat nih, jadi kalau kita matikan nih data kita ya. Ya. Nggak bisa dia, nggak bisa. Jadi dia itu udah pernah kita ini kan ke pihak tiga, dia bilang untuk alasan keamanan. Jadi pada saat itu bisa dibaca offline. Kalau yang pandai, walaupun udah di encrypt gitu kan, di PDF tuh, pada saat dia itu bisa dibaca offline, itu tetap bisa diambil PDF-nya. Kalau yang pandai mendekripnya, jadi yang tadi bahasa mesin nih dibalikkan jadi PDF gitu. Itu dulu tuh udah pernah kayak gitu katanya, dulu pernah dibuat bisa offline. Tapi itulah ada yang tukang ngumpul kan, jadi PDF mereka banyak itu ketahuannya waktu di dapat yang Google Drive tuh, yang ibu bajakan tuh, baru punya ada banyak buku dari pihak Gramedia, pihak apa itu ada masuk. Takut bajakan ya. Jadi dia menghindari itu. Jadi terus yang kedua, selain yang bisa dibaca offline tuh, fitur yang kita pengen sebenarnya bisa dibaca di laptop, di browser. Belum bisa. Jadi memang baru perangkat tablet ini, pokoknya iOS Android ya yang bisa jalan. Kalau laptop pakai BlueStack bisa, juga kan lama. Itu dia. Terakhir. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, menurut pihak dinas sendiri tuh apa sih manfaat terbesar dari aplikasi Perpus kita nih bagi masyarakat Kota Pontianak sendiri? Bagi besar manfaatnya tadi itulah menjangkau orang-orang yang memang memiliki keterbatasan lah dalam akses ke misalnya jauh atau di mana ditinggalkan. Pertama itu, kedua orang-orang yang malas lah, ini kan kita bisa menjangkau mereka. Terus keterbatasan ruangan tadi bisa kita anukan, jadi kita bisa bebas kan, mau berapa ribu pun kita, asal kita ada uang nih untuk beli ini bisa kita inikan. Terus kalau soal harga sih, untuk diketahui itu e-book dengan itu tuh sama harganya. Tapi kita kan nyangke kan bisa sepertiga gitu kan, karena kan ngopi-ngopi ya kan, walaupun ada proteksi tapi kan kita tahu awal-awal kan mungkin bisa lebih murah kan, rupanya enggak, sama malah. Kalau kita buku teori itu 60.000, di e-book itu sama 60.000 kan. Dan perlakuannya juga sama pada saat adik udah pinjam nih, satu nih, kami cuma menyediakan satu. Itu sudah dipinjam satu, orang lain tidak bisa baca, orang lain tidak bisa pinjam. Itu dia. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekian saja dari pertanyaan kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Kalau misalnya ada hal-hal lain, lewat WA aja ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin buat dokumentasi ini Boleh. Boleh kita foto bersama. Jadi kan Sabar ya. Dokumen.